Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Tirta Nugraha dengan NPM 240 130 19194. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Putri selaku dosen pembimbing mata kuliah praktikum pajak kelas N, karena pada kali ini saya berkesempatan untuk presentasi mengenai latihan soal PPh pasal 22, 15, dan 4 ayat 2. Oke, baik, langsung saja kita langsung ke latihan soal yang nomor 1, di mana pada tanggal 1 April, PT Samudra Nusantara membeli barang dari PT Bajak Kuat sebesar 300 juta, di mana nilai tersebut belum termasuk PPN. Nah, pertama, kita harus menentukan bahwa transaksi ini merupakan pembelian barang kena pajak atau BKP di dalam negeri, sehingga berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, transaksi ini wajib dikenakan PPN. Tarif PPN yang digunakan adalah 12% dikarenakan sesuai dengan kebijakan terbaru tarif PPN yang berlaku saat ini telah naik dari 11% menjadi 12%. Maka perhitungan PPN masukan adalah 12% dikali 300 juta menghasilkan 36 juta. Selanjutnya, transaksi ini juga dikenakan PPh pasal 22 karena PT Baja Kuat merupakan wajib pungut dan juga merupakan industri baja, sehingga PPh 22 ini biasanya dikenakan atas transaksi penjualan barang tertentu dengan tujuan sebagai pajak di muka untuk mengamankan penerimaan negara. Nah, tarif yang digunakan adalah 0,3% dari DPP, karena ini merupakan tarif umum untuk transaksi penjualan oleh wajib pungut kepada badan usaha. Perhitungannya 0,3% dikali 300 juta menghasilkan 900.000. Nah, karena PPh 22 dipungut oleh penjual, maka bagi PT Samudra Nusantara, pajak ini itu menjadi bagian dari pembayaran sehingga menambah kas keluar. Nah, oleh karena itu total kas keluarnya adalah 300 juta ditambah 36 juta ditambah 900.000 sama dengan 336 juta 900.000. Nah, secara konsep PPN ini tuh nantinya akan dikreditkan sebagai pajak masukan, sedangkan PPh 22 menjadi kredit pajak yang dapat mengurangi pajak terutang di akhir periodenya. Nah, lalu lanjut ke nomor 2. Di sini pada tanggal 3 April, perusahaan melakukan impor barang dengan nilai CIF sebesar 500 juta. Nah, impor barang itu termasuk dalam kategori objek PPN, karena barang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Nah, oleh karena itu dikenakan PPN impor sebesar 12%. Nah, perhitungan PPN-nya sendiri yaitu 12% dikalikan 500 juta, menghasilkan 60 juta rupiah. Nah, selain itu, impor juga dikenakan PPh pasal 22 impor yang berfungsi sebagai pajak di muka atas kegiatan impor. Nah, tarif yang digunakan adalah 2,5% yang merupakan tarif umum bagi importir yang memiliki API atau angka pengenal importir. Nah, perhitungannya 2,5% dikali 500 juta menghasilkan 12 juta 500 ribu. Nah, berbeda dengan transaksi biasa, pada impor kedua pajak ini langsung dibayarkan di awal saat pada masuk, sehingga berdampak besar terhadap kas keluar, sehingga total kas keluarnya adalah 500 juta ditambah 60 juta ditambah 12 juta 500 menghasilkan 572 juta 500 ribu rupiah. Nah, namun secara konsep baik PPN maupun PPh 22 ini dapat dikreditkan sehingga tidak menjadi beban final. Nah, lanjut di sini soal nomor 3, yaitu pada tanggal 5 April perusahaan menjual barang sebesar 250 juta kepada bendara pemerintah. Nah, karena ini merupakan penyerahan BKP, maka dikenakan PPN keluaran sebesar 12%, yang menjadi 12% dikali 250 juta menghasilkan 30 juta. Nah, selanjutnya bendahara pemerintah bertindak sebagai pemungut PPh pasal 22, sehingga mereka akan memotong pajak langsung dari pembayaran. Maka tarif PPh 22 yang digunakan adalah 1,5% dari DPP. Sesuai ketentuan untuk penjualan kepada instansi pemerintah, maka perhitungannya 1,5% dikali 250 juta menghasilkan 3 juta 750.000. Nah, karena dipotong di awal, maka kas yang diterima perusahaan adalah 250 juta ditambah 30 juta dikurangi 3 juta 750.000 menghasilkan angka 276 juta 250.000 rupiah. Nah, secara konsep itu menunjukkan bahwa PPh 22 itu berfungsi sebagai withholding tax, yaitu pajak yang dipotong oleh pihak lain. Nah, lalu di soal nomor 4 itu, pada tanggal 7 April, perusahaan membeli bahan baku sebesar 150 juta. Nah, transaksi ini tetap dikenakan PPN 12% karena merupakan pembelian BKP. Maka 12% dikali 150 juta menghasilkan angka 18 juta. Namun tidak dikenakan PPh 22 karena penjual bukan wajib pungut, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak tersebut. Nah, maka total kas keluarnya 150 juta ditambah 18 juta menghasilkan angka 168 juta. Hal ini menegaskan bahwa penerapan PPh 22 sangat bergantung pada status pihak yang bertransaksi.
Baik, kita masuk ke soal nomor 5, di mana pada tanggal 9 April, perusahaan menjual barang ke BUMN sebesar 400 juta. Karena merupakan penyerahan BKP, maka dikenakan PPN 12%, maka 12% dikali 400 juta menghasilkan 48 juta. Nah, BUMN dalam hal ini bertindak sebagai pemungut PPh pasal 22, sehingga akan memotong pajak sebesar 1,5% dari DPP. Maka 1,5% dikali 400 juta menghasilkan angka 6 juta. Nah, oleh karena itu, kas yang diterima adalah 400 juta ditambah 48 juta dikurangi 6 juta menghasilkan angka 442 juta. Nah, konsepnya sama seperti bendera pemerintah, yaitu sistem pemotongan di awal untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Nah, lalu di nomor 6, pada tanggal 10 April, perusahaan menyewakan gudang sebesar 120 juta. Sewa tanah atau bangunan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 10%, karena termasuk objek penghasilan final menurut peraturan perpajakan. Maka perhitungan PPh finalnya yaitu 10% dikali 120 juta, menghasilkan angka 12 juta. Nah, selain itu, jasa sewa juga dikenakan PPN 12% karena merupakan jasa kena pajak. Maka 12% dikali 120 juta menghasilkan angka 14 juta 400 ribu rupiah. Namun karena belum ada pembayaran, maka belum ada kas masuk. Yang diakui adalah piutang sebesar 134 juta 400 ribu. Nah, di sini penting memahami bahwa PPh final tidak bisa dikreditkan, berbeda dengan PPN. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada soal nomor 7, di mana pada tanggal 12 April PT Samudra Nusantara menerima pembayaran sewa gudang termin pertama sebesar 60 juta dari total kontrak 120 juta. Nah, karena ini merupakan bagian dari sewa tanah atau bangunan, maka tetap dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 10%. Nah, perhitungannya menjadi 10% dikali 60 juta menghasilkan 6 juta. Selain itu, karena sewa merupakan jasa kena pajak, maka dikenakan PPN sebesar 12%, sehingga 12% dikali 60 juta menghasilkan angka 7 juta 200 ribu. Nah, perlu dipahami bahwa PPN final ini biasanya dipotong oleh penyewa saat pembayaran, sehingga jumlah kas yang diterima perusahaan adalah nilai bersih setelah pajak. Maka kas diterimanya adalah 60 juta ditambah 7 juta 200 dikurangi 6 juta menghasilkan angka 61 juta 200 ribu rupiah. Nah, di sini tuh terlihat bahwa walaupun PPN menambah nilai penerimaan, PPh final itu justru mengurangi kas masuk karena sifatnya sebagai pajak yang langsung diselesaikan saat transaksi. Nah, lalu lanjut ke nomor 8. Di sini pada tanggal 5 April, perusahaan itu memperoleh pendapatan dari sewa tanah kosong sebesar 80 juta. Nah, saat sewa tanah itu termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Final sebesar 10% karena masuk dalam objek sewa tanah atau bangunan. Nah, perhitungan PPh finalnya adalah 10% dikali 80 juta menghasilkan angka 8 juta. Selain itu, transaksi ini juga dikenakan PPh 12% karena penyewaan tanah tetap dianggap sebagai penyerahan jasa kena pajak, maka 12% dikali 80 juta maka menghasilkan angka 9 juta 600 ribu. Nah, maka kas yang diterima perusahaan ada 80 juta ditambah 9 juta 600 dikurangi 8 juta menghasilkan angka 81 juta 600 ribu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah karena PPh ini bersifat final, maka pajak ini tidak dapat dikreditkan lagi dan langsung menjadi beban definitif bagi perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 9, di mana pada tanggal 9 April, perusahaan menerima pelunasan sisa sewa gudang sebesar 60 juta. Nah, perlakuan pajaknya sama dengan termin pertama karena masih dalam satu objek sewa. Nah, maka PPh pasal 4 ayat 2 finalnya adalah 10% dikali 60 juta menghasilkan angka 6 juta. PPN 12%, maka 12% dikali 60 juta menghasilkan angka 7 juta 200 ribu. Nah, kas yang diterima menjadi 60 juta ditambah 7 juta 200 dikurangi 6 juta menghasilkan angka 61 juta 200 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam transaksi bertahap, pengenaan pajak dilakukan setiap kali terjadi pembayaran, bukan hanya saat akad saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan di nomor 10, di mana pada tanggal 20 April, perusahaan menyewakan ruko kepada PT Sentosa Abadi sebesar 200 juta. Nah, karena ruko termasuk bangunan, maka dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 final sebesar 10%. Maka 10% dikali 200 juta menghasilkan angka 20 juta. Nah, selain itu dikenakan juga PPN 12% karena merupakan jasa sewa. Maka 12% dikali 200 juta menghasilkan angka 24 juta. Nah, maka kas yang diterima adalah 200 juta ditambah 24 juta dikurangi 20 juta menghasilkan angka 204 juta. Nah, konsep yang penting di sini adalah semua jenis sewa tanah dan bangunan itu memiliki perlakuan pajak yang sama, yaitu PPh final, sehingga tidak perlu dihitung lagi dalam PPh badan di akhir tahunnya. Nah, lalu masuk ke soal nomor 11. Di sini pada tanggal 21 April, perusahaan memperoleh pendapatan jasa pelayaran domestik sebesar 100 juta. Nah, sektor pelayaran memiliki ketentuan khusus, yaitu dikenakan PPh pasal 15 dengan tarif efektif sebesar 1,2% dari pendapatan brutonya. Nah, tarif ini digunakan karena pemerintah memberikan norma khusus untuk menyederhanakan perhitungan pajak di sektor pelayaran. Nah, maka perhitungan PPh 15-nya adalah 1,2% dikali 100 juta, menghasilkan angka 1 juta
1.200.000. Nah, selain itu, karena jasa pelayaran itu termasuk jasa kena pajak, maka dikenakan PPN 12%. 12% dikali 100 juta menghasilkan angka 12 juta. Maka kas yang diterima adalah 100 juta ditambah 12 juta dikurangi 1.200.000 menghasilkan angka 180.800.000. Nah, di sini terlihat bahwa PPh 15 itu juga bersifat pemotongan langsung sehingga mempengaruhi kas bersih. Lanjut, di nomor 12, pada tanggal 22 April, perusahaan kembali memperoleh pendapatan jasa pelayaran sebesar 250 juta rupiah. Nah, maka PPh pasal 15-nya dihitung 1,2% sama seperti tarif yang tadi, itu dikali 250 juta menghasilkan angka 3 juta. Lalu PPh 12%, maka 12% dikali 250 juta menghasilkan angka 30 juta. Nah, maka kas yang diterima adalah 250 juta ditambah 30 juta dikurangi 3 juta menghasilkan angka 277 juta. Nah, semakin besar pendapatan, maka pajak yang dipotong itu juga meningkat secara proporsional. Lalu di nomor 13, pada tanggal 24 April, pendapatan jasa pelayaran sebesar 150 juta. Nah, PP 15-nya sama seperti tadi juga, 1,2% dikali 150 juta menghasilkan angka 1.800.000. Lalu PPN 12%, 18 juta. Maka kas yang diterima adalah 150 juta ditambah 18 juta dikurangi 1.800.000. Maka akan menghasilkan angka 166.200.000. Hal ini menunjukkan konsistensi penerapan tarif pajak pada setiap transaksi yang sejenis. Baik, lalu tersisa dua nomor terakhir, yaitu nomor 14, pada tanggal 26 April pendapatan sebesar 300 juta. Nah, maka PPh pasal 15-nya adalah 1,2% dikali 300 juta menghasilkan angka 3.600.000, lalu PPN 12% sebesar 36 juta, lalu maka kas yang diterima adalah 300 juta ditambah 36 juta dikurangi 3.600.000 menghasilkan angka 332.400.000. Di sini terlihat bahwa PPh 15 itu tetap menggunakan tarif tetap tanpa melihat laba karena berbasis bruto. Nah, lalu di nomor 15 itu juga hampir sama seperti yang tadi, cuma beda angkanya aja. Jadi pada tanggal 8 April pendapatan sebesar 200 juta. PPh 15-nya sama tarifnya 1,2% dikali 200 juta menghasilkan angka 2.400.000. Nah, PPN 12%-nya adalah 24 juta. Maka kas yang diterima adalah 200 juta ditambah 24 juta dikurangi 2.400.000 menghasilkan angka 221.600.000 rupiah. Nah, ini menjadi transaksi terakhir yang menegaskan pola bahwa pajak sektor pelayaran itu menggunakan pendekatan tarif final berbasis omset. Nah, demikian adalah penjelasan mengenai latihan soal PPh pasal 22, 15, dan juga pasal 4 ayat 2. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga bertemu di lain waktu. Terima kasih.